Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Jenderal Syafruddin, yang kita hormati Bapak Jenderal Guntur Laupe, yang kita hormati Ibu Maria Ulfa dan seluruh ibu-ibu, terutama ibu dari Korps Mubalik, dari BKMM DMI dan BPTKI DMI yang pada sore ini menghadiri acara buka puasa bersama di kantor Dewan Masjid Indonesia pada hari ini, pada hari Selasa 4 April 2023. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersolawat kepada beliau kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada sore hari ini kita telah bersama tadi membaca Al-Quran dalam rangka membuka rentetan acara pada hari ini. Dan sebelum kita memasuki acara berikutnya, kita hari ini kedatangan tamu, yaitu seorang tokoh muda, seorang anak muda, ini rekan kami semua, yang datang dari Tunisia. Beliau adalah koordinator, pelajar dan mahasiswa dari seluruh Timur Tengah dan di Afrika. Jadi beliau ini adalah koordinator teman-teman yang belajar di Mesir, Madinah, Makkah, bahkan Yaman, bahkan Tunisia, dan negara-negara lain. Pada sore hari ini berkesempatan hadir di hadapan kita semua. Dan marilah bersama kita dengarkan Ustadz Khodori yang akan menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, orang tua kita bersama, Bapak Komisaris Jenderal Dr. Haji Syafruddin, para ketua, para pimpinan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Izin Bapak, terima kasih atas sebelumnya ini atas kesempatan yang berharga ini. Betul tadi yang disampaikan Mas Zen, saya kebetulan diamanahi Bapak Ibu sekalian sebagai koordinator pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Jumlahnya ada 18 negara Bapak Ibu sekalian. Karena memang teman-teman Indonesia yang studi di Timur Tengah tersebar di 18 negara tersebut. Jumlah teman-teman sekarang itu jumlahnya sekitar 16.523 mahasiswa. Dan ini generasi muda penerus bangsa dan nantinya juga tentu akan menjadi alumni yang siap mengabdi di Indonesia. Maka saya selaku koordinator berharap ya, di momentum kali ini menjadi momentum perkenalan sekaligus silaturahmi dan bangun kerjasama, ya, bangun kemitraan, bangun ke depan ya, karena tentu apalagi di bawah asuhan dan arahan Pak Syaf ini, karena beliau sangat terkenal sekali sepak terjangnya membimbing, mengarahkan generasi-generasi muda untuk membangun bangsa ini dan khususnya pemuda-pemudi Islam. Maka di momentum kali ini ya hitung-hitung perkenalan dan bangun kerjasama lah, bangun kira-kira ke depan kita bisa saling bekerja sama untuk barangkali Bapak Ibu sekalian butuh generasi-generasi muda yang nanti jadi alumni di masyarakat, di majelis taklim, atau dilibatkan di majelis taklim Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja, izin Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Namanya adalah Ustadz Khudori, Bapak dan Ibu. Ibu-ibu belum menikah juga beliau. Iya, iya. Iya, nanti kalau ada yang minta nomor handphonenya boleh, Bu. Iya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Khudori yang tadi menyampaikan sapaan pada sore hari ini, membuka acara kita. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Hajah Maria Ulfa selaku Ketua Pemberdayaan Potensi Muslimah dan Anak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Komisaris Jenderal Dr. Haji Syafruddin. Yang kita hormati juga Bapak Dr. Guntur dan juga tamu kita luar biasa, surprise Bu ya. Dan para ketua, ada Ustazah Fatimah, Ketua BPTKI yang saya hormati. Yang saya hormati juga Ustazah Hajjah Nurdiati Akma. Juga yang saya hormati Ustazah Suryati Uwes. Dan juga para pengurus. Di sini juga ada Ketua PMAK, Profesor Dr. Kustini, dan juga ada teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena banyak sekali. Alhamdulillah berkat izin Allah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa melakukan hataman Al-Quran juga gitu. Kalau tadi pembagian satu orang satu juz, kalau ini ada 100 orang artinya kita sudah mendapatkan 100 juz kira-kira ya. Jadi kira-kira 3 hataman lebih gitu. Bahkan ada di antara kita juga yang membaca 2-3 juz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah dari bacaan Al-Quran ini memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Memberikan ketenangan, memberikan juga puasa kita, mendorong puasa kita menjadi lebih bermakna. Amin. Dan juga pada kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada Pak Syafruddin yang sudah berkenan mengundang kita dalam majelis ilmu ini pada sore hari ini. Juga mudah-mudahan beliau juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan dengan kebaikan yang berlimpah. Amin. Dan juga kepada kita semua pada kesempatan ini mari kita sama-sama momentum bulan Ramadan ini kita gunakan untuk kita selain kita memperkuat ibadah kita secara vertikal, hablum minallah, betul nggak Bu? Puasa ini betul-betul menjadi kalau kita orang tani bilangnya panen ibadah, panen barokah dan panen pahala. Bayangkan coba di hari-hari biasa pasti suasananya akan berbeda, tetapi dengan di bulan suci Ramadan ini kita bisa ada denyut ya yang rasanya keterpanggilan kita untuk melakukan ibadah-ibadah selain puasa, ibadah-ibadah sunnah lainnya juga menjadi semakin menguat. Yang kedua saya kira momentum bulan suci Ramadan ini kita juga memaknainya atau memperkuat maknanya juga menjadi kesempatan kita untuk juga memperkuat hablum minannas. Karena di bulan suci Ramadan ini kita secara fisik selain juga bisa merasakan nikmatnya lapar, haus dan dahaga, juga kita bisa memberikan kesempatan juga di dalam bulan suci Ramadan untuk juga bisa berbagi kepada sesama. Dan alhamdulillah saya kira pada setiap bulan suci Ramadan secara rutin Bapak Ketua Umum kita Pak Yusuf Kalla juga memberikan bingkisan, bayangkan untuk seluruh DMI di seluruh Indonesia. Dan juga Pak Syafruddin saya kira tentunya juga tidak kalah, beliau juga berlomba-lomba untuk juga memberikan bingkisan-bingkisan atau apa namanya tanda kasih, tanda cinta kita terhadap sesama hamba Allah. Ini juga saya kira menjadi ruang yang tentu saja sangat memperkuat makna ibadah kita menjadi mudah-mudahan bisa mengantarkan kita menjadi insan-insan yang muttaqin. Sebagaimana yang dikatakan oleh difirmankan oleh Allah bahwa puasa ini adalah sesungguhnya
yang sejatinya kita lakukan tidak ada lain yang dicari kecuali mengantarkan kita menjadi insan yang muttaqin. Amin. Saya kira kurang lebihnya demikian dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maria Elva. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, mari bersama kita menyimak sambutan dari Bapak Haji Jenderal Syafruddin. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus Ketua Asfa Foundation. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang saya hormati, wabil khusus ibu-ibu sekalian, ada 3 organisasi di dalam Muslimat organisasi Islam yang ada dalam Dewan Masjid Indonesia, ya. Pak Guntur, Ketua Organisasi DMI, ya. Ibu Maria, terus Bu Fat, Ibu Durniati dan Bu Wes, ya. Hadir semua pimpinannya, dan tamu kita Mas Hudori, ya. Lagi S3 ya Mas, S3 di Az-Zaituna, ya. Az-Zaituna University, Tunisia. Insya Allah bulan Juli kalau nggak salah Az-Zaituna mengundang saya simposium, ya. Insya Allah saya hadir. Jadi memang ibu-ibu sekalian, kita banyak komunikasi dan kontribusi kepada anak-anak kita yang ada di pelajar di Timur Tengah. Saya sendiri sudah 3 kali ke Mesir, ya, kumpul dengan mereka, ya. Dan insya Allah waktu itu simposium 2017 pertama di Pasar Mesir, ya. Insya Allah akan berlanjut terus, dan juga kawan-kawan yang kita support supaya bisa bertahan hidup, terutama di zaman ini, ya. Saya cerita sedikit ibu-ibu sekalian, ya. Saya rasa di Tunisia tidak, ya. Anak-anak kita yang lagi sekolah di berbagai negara, tadi disebutkan 18 negara di Timur Tengah itu, zaman pandemi itu sulit hidupnya, ya. Yang tadinya mendapat beasiswa dari negaranya, karena negaranya terkoreksi karena pandemi, akhirnya hilang beasiswanya. Bahkan ada yang mengerikan, saya tidak usah sebutkan negaranya. Ada yang anak-anak kita yang tadinya 3 kali sehari makan menjadi sekali sehari, ya. Nah, kita waktu itu sama-sama dengan kawan-kawan berjuang bagaimana sampai bantuan itu, ya, di negara-negara tersebut, ya. Tapi bukan Tunisia itu, dari, ya, itu. Ya, Anda bisa tahulah, ya, di mana, ya, antara lain di Syria, Lebanon, ya, Pakistan, Yaman, ya. Anak-anak kita banyak berada di sana. Di Yaman itu 2000, ya, anak-anak kita lagi menimba ilmu di Yaman, di Pakistan dan sebagainya. Waktu itu sulit. Alhamdulillah sekarang sudah pulih, dan pemerintahannya juga sudah pulih, dan sudah bisa melanjutkan program beasiswa dan sebagainya. Ya, itulah yang dialami oleh, pada saat itu sulit orang mau berbuat, tapi alhamdulillah kita bisa melakukan itu bersama-sama dengan anak-anak muda itu yang ada di. Ya itulah ibu-ibu sekalian, bagaimana perjuangan anak-anak kita yang sedang berjuang menimba ilmu di luar, ya, demi kepentingan umat Islam dan kepentingan bangsa Indonesia. Salah satu
kenapa kami mendirikan sebuah foundation yang namanya Aspa Foundation. Alhamdulillah sudah mendapat rezeki yang cukup, bisa berkontribusi kepada berbagai macam kegiatan, ya, antara lain pengentasan kemiskinan, beasiswa untuk fisabilillah. Ya. Tahun ini kami, ya, Ustadz Pangeran, berapa jumlah beasiswa tahun ini? Tahun ini alhamdulillah Aspa Foundation sudah membeasiswai 550 orang di sekolah, baik di dalam maupun di luar negeri. Di Kairo, di Kairo itu ada separohnya di Kairo, 250 orang. Itu ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa prihatin dalam perjuangan untuk fisabilillah dan sekaligus perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini juga, sesuai dengan yang pernah saya sampaikan, bahwa Aspa Foundation akan memberikan kontribusi kepada organisasi Muslimat di bawah Dewan Masjid Indonesia, kepada BPTKI, kemudian BKMM, dan Korp Mubaligah, beserta Ustadz Pangeran 4 apa 5? 4. 3. Ya, 4 dengan programnya Bu Maria, yaitu Masjid Ramah Anak. Ya. Ya, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan kalau Aspa Foundation ada rezeki lagi, kita akan lanjutkan kontribusinya untuk kepentingan para ustazah, para guru-guru BPTKI yang masih sangat kekurangan, ya, dan para ustazah yang akan melaksanakan kegiatannya di tempat-tempat di pelosok-pelosok terutama, supaya bisa diberikan support sedikit untuk menambah transportasi dan sebagainya. Saya rasa itu sambutan saya, ibu sekalian. Mudah-mudahan bulan puasa kita dapat diberikan kesehatan sampai selesai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita selama bulan Ramadan ini selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk perjuangan kita, kepentingan umat dan kepentingan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sambutan yang diberikan. Selanjutnya adalah penyerahan bantuan oleh Ketua Asfa Foundation, Bapak Haji Jenderal Syafruddin, kepada yang pertama Ibu Hajah Suryati Uwais selaku Ketua Korps Mubalik, dan kami persilakan Korps Mubalighah, ya. Iya, kami persilakan ke depan. Kemudian Ibu Hajah Nurdiati Akma, Ketua BKMM DMI. Kemudian Ibu Hajah Siti Fatima, Ketua BPTKI DMI, dan Ibu Hajah Maria Ulfa, Ketua PPMK. Kami mohon berkenan Bapak Haji Syafruddin untuk menyerahkan bantuan. Ya, masing-masing mendapatkan 100 juta dan 50 juta. Ya. Kami mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk berfoto menghadap ke kamera. Kami mohon berkenan berfoto. Ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 ke kamera utama. Mohon berkenan Bapak Jenderal Guntur mendampingi dan Ustadz Khudori. Baik.
Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilahkan untuk kembali menempati tempat. Ya, jadi spesial sekali hari ini ya, Bapak dan Ibu, dari Badan Otonom kita, Badan Otonom DMI mendapatkan bantuan dari Asfa Foundation. Selanjutnya, Ibu-Ibu sekalian, kami akan membuka sesi santai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, kemudian kita akan sharing bersama-sama sambil menunggu datangnya azan maghrib. Kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu kepada ayahanda kita, Bapak Haji Syafruddin. Ya, kami persilakan. Mohon. Kami persilakan, Ibu, mohon disebutkan nama dan dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Tini Rita dari BKMM. Saya ke Pak Syafruddin menanyakan saja Pak tentang kesejahteraan masjid gitu loh Pak. Nah kebetulan saya punya pesantren kecil saja Pak. Tapi kami ingin sih punya masjid gitu Pak. Kami cuma punya musola. Nah itu bagaimana Pak? Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan masukan kepada kami yang punya pesantren rumah Quran gitu loh Pak. Tapi pengen punya masjid buat anak-anak santri kami. Terima kasih. Kami beradanya di Cibinong, di daerah Cibinong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang pertama dari Ibu Nurmalita ya. Ibu Ita ya dari BKMM. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, perkenalkan nama saya Ita, BPTKI Provinsi Banten. Saya sangat terharu dan bangga dengan kegiatan hari ini di mana seperti kita ketahui bersama bahwa khususnya kami di BPTKI mendapat satu bantuan dari Bapak yang tentunya sangat berharga. Jika berkenan, bolehkah Pak? Artinya begini, uang itu kan kayaknya sedikit banyak tergantung bagaimana mengelola. Kami ingin, khususnya di Banten barangkali, bagaimana kami bisa mencerdaskan guru-guru melalui pelatihan-pelatihan yang mana sangat dibutuhkan untuk pendidikan anak usia dini terkait dengan perkembangannya Pak. Itu jadi bagaimana sebetulnya belajar melalui main. Nah itu yang sebetulnya harusnya seperti apa. Nah barangkali Bapak bisa membantu kami dan kami siap karena teman-teman itu kebetulan banyak ahli-ahli dari pendidikan anak usia dini. Bagaimana caranya kami bisa kontribusi khususnya di Banten untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru sehingga tidak hanya berupa uang saja gitu, tapi bagaimana dia bisa dipergunakan pengetahuannya itu untuk mencerdaskan anak-anak di Provinsi Banten, khususnya di Lebak, Pandeglang yang memang jauh dari jangkauan sentuhan dari guru-guru yang berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu yang di sini. Ibu yang belakang dulu satu. Terakhir dulu. Nanti kita berikan kesempatan untuk Bapak menjawab. Ibu di belakang sana. Mohon disebutkan nama. Ya, baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Dewan Masjid Indonesia, saya Ibu Chandra dari BPTKI. Mengapresiasi pemberian tadi kepada kita semua yang berada di sini, perwakilan dari 3 ortom tadi. Nah, kami dari BPTKI Bapak, khususnya di DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara kita, TK-TK kita yang berada di sekitar masjid, yang mana TK Islam berbasis masjid, memang secara kualitas kita harus bersama-sama untuk mengembangkannya, mengarah kepada sesuai kondisi yang ada. Karena di Jakarta ini ada TK-TK yang berbasis masjid ini sudah bagus. Namun tidak bisa dan tidak punya percaya diri bahwa saya adalah sekolah Islam level saya bisa di tingkat nasional atau internasional untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa BPTKI dalam hal ini adalah TK Islam yang berbasis masjid ini tidak kalah dengan tetangga. Yang memang ini harus kita rancang, harus kita kuatkan untuk ke depan, kini dan ke depan. Mohon arahan ataupun strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk mewujudkan TK Islam berbasis masjid ini yang mempunyai kualitas tadi. Mungkin dengan di bawah DMI yang luar biasa sedunia tahu, dan kita pun BPTKI se-Jakarta ataupun provinsi ataupun di negara kita ini bisa tahu bahwa kita berkualitas TK kita untuk menyiapkan anak bangsa dari Taman Kanak-Kanak Islam berbasis masjid ini. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ada 3 pertanyaan atau permohonan yang lebih tepatnya disampaikan kepada Bapak. Mohon berkenan untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih. Pertama saya meluruskan dulu Ibu-ibu sekalian ya. Aspa Foundation yang saya ketuanya itu bukan dibawa dari masjid, tidak ada hubungannya. Aspa Foundation kami punya foundation sendiri dan dikontribusikan bukan hanya untuk pengurus dan masjid, banyak organisasi, termasuk organisasi pemuda macam-macam. Ya. Aspa Foundation sampai saat ini tidak ada mendedikasikan untuk pembangunan fisik, hanya untuk pengentasan kemiskinan dan fisabilillah, yaitu berjuang untuk menempuh pendidikan. Jadi itu biar ibu-ibu tahu. Jadi mohon maaf untuk pembangunan masjid apa ya, nanti minta sama Pak JK lah ya, Ketua Umum. Dewan Masjid tidak ada anggaran untuk membiayai apapun untuk struktur organisasi Dewan Masjid apapun dari tingkat pusat sampai daerah. Tanya itu Ibu Duyan Pendahara, Senin Kemis uangnya di Dewan Masjid itu ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian ya. Jadi bukan saya mematahkan semangat, tapi tetap saya mau membangkitkan semangat. Kenapa? Anggaran Aspa Foundation kami dedikasikan melalui jalur BPTKI. Karena di sana ada guru-guru, ada murid-murid, mubalik OBKBM, ada ustazah-ustazah di sana. Jadi itu tujuannya ke sana. Jadi betul-betul untuk kontribusi untuk fisabilillah.
Ya. Jadi kepada orang, ya, bukan kepada fisik. Karena ini baru 1 tahun kita punya foundation, jadi kita mesti pertanggungjawabkan. Tapi arahannya begitu, belum ada untuk pembangunan. Insya Allah. Kami punya lembaga baru namanya Wakaf As-Salam Fil Alamin. Ini Pak Ketuanya Pak Guntur Laube. Ya. Nah, nanti kalau sudah ada rezekinya, itu akan didedikasikan untuk bisa pembangunan fisik. Antara lain membangun masjid, musola, madrasah, macam-macam. Bisa. Tapi baru mulai. Belum terlalu banyak ya Pak Guntur ya uangnya. Baru mulai, sudah ada tapi sudah lumayan, tapi belum ada suatu keputusan untuk mendedikasikan itu. Yang ada baru Aswa Foundation untuk kepada individu, personil ya. Yang mari Bib, mari Bib. Fadal. Jadi itu Bu ya. Saya rasa biar kita sama-sama memahami, tapi syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bisa kontribusikan, dan insya Allah kalau ada lagi kita akan tambah lagi Ibu Fat nanti insya Allah. Jadi silakan nanti ketuanya nanti akan mengatur ya di tingkat pusat, di daerah dan sebagainya. Saya rasa itu ini ada Pak Mubalik muda kita Habib Gais As-Segaf akan memberikan tausiah sebelum buka puasa. Silakan. Monggo. Ini bagus. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, orang tua saya, guru saya, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Syafruddin Kambo. Semoga Allah SWT panjangkan umur beliau, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, dan beliau untuk membangun cita beliau untuk memuliakan agama Nabi Muhammad SAW, menjadikan beliau dicintai oleh Nabi Muhammad, dan kelak semua yang berkhidmat di DMI ini berkumpul bersama Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Banyak di sini jenderal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, banyak dokter Anda juga, ibu yang saya muliakan, saya cintai. Kita sekarang berada di waktu yang sangat mulia, prime time of the year. Orang miskin bisa jadi kaya, itu waktunya sekarang. Orang nggak punya bisa jadi punya, itu waktunya sekarang. Makanya Nabi katakan sayyidu syuhuri Ramadan. Tuan dari semua bulan itu adalah bulan suci Ramadan, tuannya. Tapi kebanyakan mindset kita lebih memuliakan Syawal ketimbang Ramadan. Baju barunya dipakai Syawal apa Ramadan? Kan Pak Syaf kan? Dijawab kan? Ya. Iya. Kalau Pak Syaf lain, beliau bilang ini baju baru. Nah, ini contoh, alhamdulillah ya. Langsung dijawab sama beliau ini, ya. Contoh. Artinya apa? Beliau faham bahwa tuan itu harus lebih dimuliakan dari budaknya. Bos itu harus lebih dimuliakan dari bawahannya. Ayah harus lebih dimuliakan dari anak. Ayah dan bapak semua bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Taurat turun di bulan suci Ramadan. Injil turun di bulan suci Ramadan. Zabur turun di bulan suci Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim turun di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini ada malam yang namanya Lailatul, lebih baik dari 1000. Maka jangan kita tidur ibu. Karena satu kali kita beramal, dikalikan 60 detik beramal, dikali 60 menit, dikali 24 jam,
dikali 1 bulan, dikali 1000. Lebih dari itu, 2,5 miliar. Baca sholawat 1 kali di malam Lailatul Qadar setara lebih dari 2,5 miliar sholawat. Sedekah lebih daripada 2,5 miliar kali sedekah. Wakaf lebih dari 2,5 miliar kali wakaf. Kalau bertepatan waktunya dengan malam Lailatul. Umat Bani Israel sholatnya 50 waktu. Bu, bisa kebayang nggak? Kalau jadi orang Jakarta sholat 50 waktu, kapan sampai kantor, Bu? Baru sampai pengkolan dikit udah sholat lah. Lagi lurus 100 meter sholat lah. Habis waktu sholatnya 700 tahun. Umurnya 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad umurnya 60-70 Tapi kenapa kok kita ini jadi separuh ahli surga, Ibu? Amin ya robbal. Sampai Nabi mengatakan ummati syatru ahlil jannah. Ini stempel dari Rasulullah, jaminan. Saya jamin separuh umat saya masuk ke dalam surga. Insya Allah yang berkhidmat di DMI ini masuk surga semua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin. Meskipun ya alhamdulillah saya lihat di sini kayaknya saya yang paling tua ya Bu ya. Kalau Ibu ini depan saya nih kayaknya baru 14 tahun ini Pak. Samping saya ini baru 15 tahun ini. Jadi saya nggak apa-apa lah paling tua di sini ya. Alhamdulillah ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita dapat jaminan dari Rasulullah. Maknanya apa? Kenapa kita bisa masuk ke dalam surga sementara umur Bani Israel itu lebih lama dari kita? Sebab ada malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita mendapatkan kerugian yang teramat sangat. Dalam 1 tahun sudah amal kita sedikit, Ramadan amal kita lebih sedikit lagi. Pesan saya tidak banyak, hanya 5 saja. Kalau orang mau husnul khotimah, ini syaratnya 5. 1, mahabbah lissalihin, cinta kepada orang soleh. Kita bisa lihat Sayyidina Umar ibn al-Khattab dulunya seorang pembunuh. Putri kandungnya dikubur hidup. Namun ketika beliau tangannya menyentuh Rasul, matanya melihat Rasul, duduk bersama Rasul, menjadi orang kedua terbaik setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Artinya orang dengan masa lalu terburuk, kalau kenal dengan orang yang benar, bisa punya masa depan terbaik. Bahkan jadi segel fitnah, Bu. Apa maksudnya? Sebelum Umar meninggal, fitnah nggak akan keluar. Fitnah muncul di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kita lihat iblis, Bu. Bu, malaikat itu minta didoain sama iblis. Dulu. Bu, malaikat minta didoain sama iblis. Kebayang nggak? Nggak kebayang. Malaikat aja minta dimohonkan sama iblis. Tapi iblis jadi asfala safilin. Kenapa? Karena benci kepada orang Lihat tetangganya beli mobil baru, ayan. Lihat tetangganya punya rumah baru, stroke. Lihat tetangganya nikah lagi, mati masuk kubur. Nah ini musibah. Ini kadang-kadang casingnya MGF, Majelis Gibah Forever. Wah ini bahaya nih. Ya ini hati-hati MGF nih banyak nih jangan-jangan. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Itu yang di sebelah sana. Tapi sana pindahan dari sini. Nah, Bu, itu yang pertama. Cinta sama orang soleh. DMI ini tempatnya orang karena yang diurus Mas. Kalau kita ninggalin tempat di mana di situ amal soleh dipupuk, ditanam, dituai, berarti kita sama saja meninggalkan kebaikan. Itu saya katakan kepada murid-murid gitu. Jangan kamu tinggalkan pesantren selagi kamu masih bisa. Kenapa? Kamu meninggalkan istighfar malaikat. Jadi kalau kita duduk di majelis, kita khidmat sama DMI, kita khidmah sama masjid ini insya Allah setiap hari diistighfari malaikat, Bu. Amin. 2, ciri orang yang husnul khotimah, zuhud dunia. Zuhud itu bukan artinya pakaiannya jelek. Imam Ja'far Shadiq pakaiannya bagus, Bu, mewah. Sampai orang bilang, ente cucu Rasulullah kok pakaiannya mewah. Orang itu tangannya dipegang, dimasukkan ke dalam ditharnya. Orang Arab punya 2 baju. Luar namanya syiar, dalam namanya dithar. Syiarnya mewah, dalamnya ditharnya ternyata kusut, keras, kasar. Ketika ditanya, kenapa ini wahai Imam Ja'far Shadiq? Saya pakai pakaian bagus untuk menunjukkan kepada manusia bi anni astaghni minhum, saya nggak butuh mereka. Tapi saya menggunakan pakaian jelek di dalam ini untuk menunjukkan pada diri saya bahwa saya hina di hadapan Allah. Ini orang zuhud dunia. Jadi orang kaya tampilah sebagai orang kaya supaya orang miskin tahu harus minta jangan kaya pura-pura miskin. Hada ya. Insyaallah Yayasan As-Salam fil Alamin ini yayasan yang insyaallah juga berkah dan bisa menjadi penyalur bagi dana-dana kita untuk kontribusi kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3,
Kalau kita mau husnul khotimah, banyak zikir kepada Allah, banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu 1 jam sehari itu bisa baca sholawat 3.000 kali. Sigotnya gampang. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. 1 jam 3.000. Kalau dikali 10 berarti 30.000. 1 hari 30.000 dosa dihapus, Bu. Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Itu kalau sendirian. Kalau sekarang kita di DMI misalkan setiap hari diwajibkan masing-masing karyawannya, pegawainya semua baca sholawat 100. Pegawainya ada 100. Dalam 1 hari ada 100.000 dosa dihapus. Ada 100.000 pahala diberikan. 100.000 derajat diangkat. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Kiai-kiai zaman dulu, orang tua kami zaman dulu, termasuk orang tuanya Pak Syaf, orang-orang soleh itu, kalau azan, ya Allah, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban benar. Udah belum? Belum? Alhamdulillah. HP ya? Belum ya? 2 menit lagi ya? 2 menit lagi ya? Ya udah, bismillah. Kita lanjutin Bu ya. Masih ada 2 lagi. Tadi yang ketiga apa? Zikir kepada Allah. Yang keempat, banyak bersedekah. Bu, di zaman Nabi Musa ada pasangan suami istri miskin. Dia bilang sama Nabi Musa, Musa saya pengen jadi orang kaya. Didoain sama Nabi Musa. Akhirnya kata Allah, kamu saya vonis jadi orang kaya cuma setahun. Setelah 1 tahun maka kamu akan jadi orang yang paling miskin. Bu, ketika dikasih kekayaan 1 tahun, ibu tahu apa yang dia bikin, Bu? Istrinya bilang, Pak, kita ini kaya cuma 1 tahun, mendingan pintu kita buka supaya orang miskin bisa masuk. Ternyata setelah setahun nggak miskin, 2 tahun sampai 10 tahun nggak miskin-miskin. Nabi Musa bingung, apakah Allah ini lupa janjinya? Kata Allah gini, Bu, ini bagus sekali kalimatnya. Allah bilang begini, Musa, saya bukakan 1 pintu rezeki, mereka bukakan 10.000 pintu rezeki. Kalau saya putus rezeki mereka, saya malu kepada mereka. Jadi kalau Allah kasih kita pintu untuk kita bukakan kepada orang lain, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kepada kita. Amin ya Rabbal. Terakhir, ini intinya adalah sholat malam. Semoga orang-orang yang mendawamkan sholat malam ini, kelak dia akan dikumpulkan dengan cahaya dari wajahnya, tangannya, kakinya, betisnya, hidungnya yang dia gunakan untuk berwudu. Pada malam hari orang tertidur, dia gunakan untuk bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah. Kita lontar jumroh ula, usa dan Aqabah. Kita semua ziarah Nabi ke Madinah. Pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah. Anak istri suami soleh dan solehah. Hidup istiqomah. Buat saya aja dah istri 3 dikontrakin rumah. Ya udah begitu aja pokoknya Bu ya. Tetap semangat di DMI itu Bu. Bu. Tetap semangat ya. Nggak boleh putus asa. Saya melihat ternyata Ibu ya, zaman sekarang anak mudanya itu kalah sama orang yang lebih tua. Ya Bu ya. Ternyata emak-emak itu semangatnya ngalahin anak-anak muda. Kalau anak-anak muda semangat ke mall, emak-emak semangat ke majelis taklim. Kalau anak-anak muda semangat nongkrong di kafe, emak-emak semangat datang ke masjid. Insya Allah, saya ulang sekali lagi. Khidmahlah di DMI, khidmahlah di As-Salam fil Alamin. Ini adalah cara kita masuk ke dalam surga melalui jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga antum semua sehat walafiat dan kelak kita semua berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mau berpantun Bu. Ada ranting, ada kayu. I'm nothing without you. Lagi Bu ya. Lontong Padang, tahu Sumedang. Biarpun jarak membentang, DMI tetap sayang. Nah, okay. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana ini? Dengan telah berbukanya kita, maka telah berakhir acara kita pada sore hari ini.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Habib Gais Assegaf yang meluangkan waktu hari ini, kepada Bapak Jenderal Syafruddin yang juga telah menyempatkan hadir pada siang hari ini, sore hari ini. Perlu kami umumkan Bapak dan Ibu bahwa acara kita setelah ini adalah bebas dan sholat tarawih dapat dilaksanakan masing-masing. Ibu-ibu boleh sholat tarawih di sini boleh, ataupun di tempatnya masing-masing juga kami persilakan. Saya akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salah khilaf mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.